Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel si Komar. Jadi di video kali ini saya akan pantau gitu ya untuk hasil dari tanaman Duxtail yang kemarin ya. Ya mungkin kalian yang belum melihat cara pembuatan Duxtail ini, bisa nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Dan di sini di hari pertama ya, di hari pertama setting untuk tanamannya di sini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan ya. Jadi mulai subur, dia udah mulai pada naik ke atas. Dan di hari pertama ini nantinya saya akan memberikan pupuk cair ya. Di sini saya akan memberikan pupuk cair makro plus ya. Di sini produknya dari One Reset, dan nanti di sini saya akan campurkan dengan Vertika, sama produknya dari One Reset juga. Jadi untuk pupuk cair makro ini dia sangat bagus sekali ini ya. Jadi untuk pertumbuhan si daunnya ya di hari pertama ini. Nah biasanya saya dalam pemberian pupuk cair ini saya memberikannya ini sebelum lampu saya nyalakan ya, atau bisa juga setelah dinyalakan kalian langsung memberikan pupuk cair ya. Tapi biasanya saya memberikan pupuk cair ini sebelum lampu ini dinyalakan ya. Jadi gunanya ini agar si pupuk cair ini bisa diserap oleh tanaman pada saat dia itu mulai ada pencahayaan. Oke, kita langsung kasihnya pupuk cair ini ya. Cukup untuk tank ukuran ini kan tank 45, jadi untuk tank 45 ini cukup 2 kali pompa ya. Nah ini kalau misal bila ada penambahan dari CO2 dan pencahayaannya lampunya yang cukup tinggi, bisa kalian tambahkan untuk pupuk cair ini menjadi 3 pompaan, bisa lebih gitu ya, atau bisa 2-3 kali juga sudah cukup ya untuk pemberian pupuk cair ini. Nah, di sini untuk semua alat-alatnya saya seperti lily pad nih. Di sini saya boleh buat sendiri ya, DIY juga dibuat sendiri. Dan di sini juga saya memakai CO2. Dan untuk lampu HPL-nya ini saya juga boleh buat sendiri. Untuk cara pembuatannya kalian bisa cek di link ya, nanti saya akan taruh video pembuatannya ya. Dan untuk pendinginnya di sini saya memakai kipas fan ya dari Suncell ya. Di sini kipas fan Tsunami, produk dari Suncell. Dia sangat bagus juga untuk cara pembuatannya. Bukan cara pembuatannya, jadi cara fungsi kerjanya ya. Jadi di tank ini di dalam sebuah tank ini dengan biotanya tidak ada seperti ikan ataupun keong dan udang dan lain sebagainya. Untuk suhu yang ada di dalam ini berkisarkan 24 derajat sampai dengan 26 derajat ya, di dalam keadaan tank kosong ini ya. Saya akan selalu pantau di sini suhunya. Nah, di sini menunjukkan untuk angka utamanya di sini kan 20, dan untuk garis air raksanya ini dia berada di posisi strip 5 ya. Nah, di sini jadi dia menunjukkan di sini
suhunya 25 derajat ya. Nah, di sini 25 derajat. Jadi usahakan di dalam tank ini dia suhunya terjaga 24 sampai dengan 26 derajat ya. Dan untuk tanam-tanamannya di sini dia udah mulai menunjukkan kehidupan ya. Jadi semua udah mulai pada berlomba-lomba ke atas untuk mencari cahaya ya. Atau udah mulai subur ya, udah mulai menunjukkan kesuburannya. Nah, di sini udah mulai pada meninggi di hari pertama ini. Dan untuk Monte Carlo-nya juga di sini sudah mulai menunjukkan kesuburan juga di hari pertama ini. Ini saya menggunakan DIY juga ya. Jadi kanister ini DIY, dan kalian bila ingin tahu cara pembuatan kanister ini bisa cek di deskripsi ya, nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Nah, untuk tabung CO2 ini saya masih menggunakan regulator plus ya. Jadi sampai saat ini aja dia masih kuat ya. Ini perkiraan umurnya, usianya dari awal saya pakai itu kurang lebih sekitar hampir 2 tahun kurang ya, hampir 2 tahun kurang ini. 1 tahun kurang lebih 1 tahun 8 bulan lah. Nah, di sini saya sudah pakai 1 tahun 8 bulan ini. Jadi kondisinya ini masih bagus regulator ini. Dan untuk isi tabungnya baru kemarin saya isi ulang. Kurang lebih ya 1 tahun 8 bulan ini baru habis ya. Dan untuk tekanannya ini di sini saya pakai 20, kurang lebih ini 20 tekanan ya. Untuk tekanan bubble-nya ya, atau tekanan si CO2 ini. Tekanan untuk CO2 keluar ini. Oke, jadi di hari kedua ini seperti biasa saya akan memberikan pupuk cair ya. Jadi untuk di hari kedua saya akan memberikan pupuk cair mikro ya, sama produknya dari One Reset juga. Untuk jumlah banyaknya ini saya akan pakai 2 kali pompaan saja. Seperti biasa untuk pemberian pupuk saya tidak akan menyalakan dulu lampunya ya. Jadi seperti ini untuk di hari keduanya ini. Dan kita lihat perkembangan dari tanamannya ya. Dan untuk tanaman kawabumba merahnya dia sudah mulai ada peninggian. Dan untuk sebelah sini juga sama. Dan untuk remisi mininya juga sama. Dan di sini juga sama, rotala rotunya sudah mulai ada peninggian. Dan untuk tanaman Brazilnya juga di sini sudah mulai ada peninggian. Dan untuk aromatiknya juga sama, dia sudah mulai ada peninggian ya. Nah, seperti di sini sudah ada peninggian. Dan untuk Monte Carlo-nya juga dia sudah mulai agak sedikit seger ya. Sudah mulai agak sedikit seger. Dan di sini untuk Reniki Mininya ini dia sudah mulai ada pertumbuhan akar kecil ya di batang-batang ini. Jadi untuk tampilan untuk di hari kedua ini ya seperti ini ya. Nanti kita akan pantau terus di hari ketiga ya. Di hari ketiga di minggu pertama dalam settingan aquascape ini saya akan water change ya, atau penggantian air sebagian ya. Jadi nanti saya akan
bersihkan dan ganti air ya sekitar kurang lebih 50% ya, kurang lebih 50%. Dan untuk sebelum penggantian air ini, water tank ini kegunaannya ini untuk mengurangi kadar RH4 ya, dan terjadinya lumut-lumut yang ada pada tanaman ini ya, agar tidak timbul lumut ya. Dan untuk di pagi harinya, seperti biasa saya akan berikan pupuk cair makro dan pupuk cair vertika ya, untuk di pagi harinya. Dan untuk di sore harinya saya akan lakukan water change-nya ya. Oke, jadi sebelum kita water change, kita akan trimming terlebih dahulu ya untuk kabomba rednya ini ya. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk kabomba rednya. Untuk tadi pagi saja ini kabomba rednya saja ini belum tinggi seperti ini ya. Nah, sekarang ini sudah sore, waktunya saya akan water change, tapi dia pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Nah, seperti kabomba red yang ada di sini sama. Nanti saya akan trimming kabomba yang sebelah sini. Di sini juga mungkin saya akan trimming juga. Dan untuk Hydrophila Brazilnya di sini pertumbuhannya sangat cepat ya, yang untuk yang sebelah sini. Tapi kalau yang di sebelah sini pertumbuhannya agak sedikit lambat ya. Kemungkinan di sini untuk pencahayaannya terhalang dari fan ini ya, fan aquascape ini ya. Kemungkinan nanti saya akan ganti fan aquascape ini menjadi yang seperti ini, sama produknya dari Sunsail juga. Nah, ini produk dari Sunsail juga, ini produk. Kalian bila ingin mencari produk fan aquascape tsunami ini, nanti linknya saya akan taruh di deskripsi ya. Kalian bisa cek saja di deskripsi tersebut ya. Nanti untuk fan ini saya akan taruh di sebelah sini ya. Nah, jadi cukup tinggal dipotek saja ya, tinggal cukup dicubit seperti ini. Ini hasil trimming ini bisa kita tanam lagi. Tanam saja di tempat yang kiranya agak sedikit longgar ya. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're. Nah, setelah kita gosok semua dinding-dinding yang ada di kaca ini, kita akan buang air kurang lebih 50% ya, setengah dari isi tank ini ya. Nah, ini nanti kanister ini kita akan bilas juga ya, kita akan isi daleman yang ada di dalam kanister ini ya. Nah, kurang lebih untuk pengurasan di tahap awal ya seperti ini ya.
kurang lebih 50% ya segini ya. Nah, jadi ntar kita tinggal isi airnya, isi ulang kembali ya untuk di tangki ini ya. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's Jadi di sini sudah saya cuci untuk kanisternya. Jadi di dalam aquascape sangat dibutuhkan sekali ya untuk filtrasi ya. Jadi untuk kejernihan, untuk kebersihan di dalam sebuah tank. Dan di sini agar supaya hasil maksimal di dalam sebuah tank agar menjadi bersih, di sini saya memakai Eco Cube ya. Jadi di sini sama produk dari One Piece, ya seperti ini. Jadi di sini Luminos Biologis Filter. Jadi ini bentuknya cube ya, bentuknya kotak seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini kegunaannya ini dia jadi pada saat si kanister ini menyala dia akan tersedot ke bawah, dan untuk Eco Cube ini dia berpori ya, jadi seperti berpori. Jadi dia untuk kotor-kotoran dia akan masuk di pori-pori yang ada di Eco Cube ini ya. Jadi sangat bagus sekali untuk filtrasi untuk di aquascape ya. Nah, untuk susunannya Eco Cube yang pertama, yang keduanya ini busa, dan di sini ada saya pakai batu koral ya untuk susunan ketiganya. Keempatnya busa lagi, kelima koral, dan ini batu pasir zeolite ya. Dan untuk yang terakhir kalian bisa tambahkan busa foam bagian atasnya. Ini tidak usah khawatir ya untuk awal start kanister ini dihidupkan. Memang dia agak sedikit terganggu ya, nanti juga dia akan jernih dengan sendirinya ya. Dan untuk sehabis set water tank ini atau setting ini ya, setiap setting ataupun setiap water tank saya menggunakan mikro dan makro ya, dari sama produk dari One Piece. Jadi kegunaannya saya ini kegunaan untuk pemakaian setiap habis water tank ataupun habis setting, agar si tanaman yang ada di sini tidak mengalami stres ya. Cukup 2 pompa saja. Oke, kita akan lihat hasilnya di hari keempat ya. Oke, jadi di pantauan di hari keempat ini
seperti biasa ya, saya akan memberikan pupuk cair untuk mikro ya, jari keempat mikro. Seperti biasa 2 pump, seperti biasa seperti itu. Kondisi di pantauan di hari keempat ini jadi seperti ini ya, jadi udah mulai menunjukkan tanda-tanda kesuburan ya, seperti yang ada di sini ketika bombanya, dan di sini juga udah mulai tumbuh berwarna merah-merahnya ya untuk penisinya. Ya di sini dia udah mulai mengeluarkan akar-akar kecil ya, di dalam sini banyak. Dan untuk di remisinya juga sama, dia sudah mulai mengeluarkan akar-akar dari batang ya, gitu. Nah, seperti ini ya, udah mengeluarkan akar di batang-batangnya. Dan untuk mendukung warna merahnya pada remisi ini dan juga Ludwigia glandulosa ini, saya akan memberikan pupuk cair juga ya di sini untuk membantu warna merahnya lebih biarnya sempurna ya, lebih terang ya. Di sini saya pakai Vertiti. Nah, saya pakai Vertiti sama produknya dari Wondristep juga. Cuman untuk Vertiti ini saya pakainya hanya cukup seminggu sekali saja ya, hanya beberapa minggu aja, jangan terlalu banyak ya. Untuk pemakaiannya sama 2 kali pompa seperti ini. Dan di sini saya suhu airnya, nah ini berkisar sekitar karena 26 derajat lah, 26 derajat seperti ini. Ini untuk suhu maksimalnya 26 derajat ya, di dalam tank keadaan tidak ada biota ya. Dan untuk kipasnya ini, kipas pendingin, saya sudah mengganti ke ya model 1 ya, atau 1 fan ya. Kan tadinya kan saya pakai 2 fan, di sini saya pakai 1 fan sekarang, karena yang kemarin tuh yang 2 fan itu dia menghalangi pencahayaan ya. Jadi untuk tanaman Brazilnya itu dia kurang terkena pencahayaan ya, jadi agak sedikit kerdil dibanding tanaman Brazil yang ada di sebelah sini ya. Dan untuk durasi lampunya per hari, untuk di minggu pertama saya pakainya itu sehari itu durasi nyala lampunya itu 5 jam per hari ya. Nah 5 jam per hari ini kalian bisa dibagi 2, misalkan pagi 3 jam, nah untuk di sore hari 2 jam ya, seperti itu, di dalam usia 1 minggu pertama. Oke, kita lihat nanti perkembangan di hari kelimanya ya. Oke, jadi di pantauan hari kelima ini kita akan cek kondisi yang ada di dalam tank ini, semua tanaman ini gimana perkembangannya. Dan seperti biasa untuk hari kelima saya pakai pupuknya makro ya, untuk pemberian pupuk makro dan Vertika. Nah, di sini sudah mulai banyak perkembangan ya, banyak perubahannya. Di sini seperti akar-akarnya sudah mulai pada memanjang. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk pertumbuhan akarnya dia sudah mulai bertumbuh dengan pesat ya, sudah mulai memanjang ke bawah ya. Nah, seperti itu. Seperti ini juga di sini.
Ini dia sudah mulai pada memanjang untuk pertumbuhan akar-akarnya. Dan untuk Monte Carlo-nya juga sama, dia untuk pertumbuhan akarnya dia sudah mulai ada perubahan, sedikit udah mulai pada memanjang untuk pertumbuhan akar-akarnya. Nah, di sini kan terlihat ya, kalian lihat sendiri di sini untuk di bagian atasnya ini ada sedikit erupsi ya, ada kekeringan. Untuk seperti ini biasanya sering terjadi ya untuk di tank-tank aquascape ya, terutama dalam penggunaan kipas fan ya, penggunaan fan aquascape ini atau fan pendingin. Kalau seperti ini kalian bisa di top up saja ya untuk penambahan air. Dan untuk suhu juga di sini masih terjaga ya. Di sini berkisaran 26 derajat di sini. Jadi kalau kalian ingin lebih dingin lagi, sekitar kena 24 derajat, kalian bisa besarkan untuk kipas fan yang ada di sini ya. Makanya untuk kipas dari Sunsel ini dia sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali. Jadi di sini ada tombol pengatur tegangan ya. Nah, bila kalian ingin lebih dingin atau suhu air yang ada di sini lebih ke 24 derajat, kalian bisa besarkan volume yang ada di sini. Nah, kalian bisa tinggal di top up saja untuk bila ada terjadi erupsi seperti ini ya. Nah, untuk pengecekan selanjutnya di sini kita akan pantau untuk pertumbuhan tanamannya. Dan di sini juga bila ada daun-daun yang membusuk ataupun daun-daun yang berterbangan seperti ini ya, yang pada copot, kalian bisa ambil saja. Dan di sini juga nih ada daun-daun yang membusuk ya, atau daun-daun yang mati setelah waktu awal settingnya. Kalian bersihkan di bagian-bagian dasarnya, biasanya cukup banyak. Dan ukuran kabum baretnya juga dia sudah mulai meninggi ya. Untuk sebagian yang kemarin saya belum training ya, dia udah mulai pada meninggi. Dan untuk tanaman-tanaman Rotala rotunate juga dia sudah mulai ada penumbuhan daun baru ya. Seperti yang ada di sini juga dia udah mulai ada penumbuhan daun baru. Untuk warna dari Reniking ininya juga dia sudah mulai ada perubahan warna ya pada pucuk-pucuknya ya, sudah mulai beradaptasi. Oke, jadi seperti ini untuk pantauan di hari kelima ya. Saya akan pantau terus di hari ke-6 ya. Oke, kembali lagi. Jadi di sini untuk di setting di hari ke-6 ya, di perawatan di hari ke-6. Seperti biasa di hari ke-6 ini saya akan memberikan pupuk cairnya yang mikro ya. Nah, sekarang kita akan lihat perkembangan di hari ke-6 ini. Untuk tanaman Brazilnya ini dia sudah mulai tinggi yang sebelah sini. Dan untuk yang di sebelah sini juga dia sudah mulai ada peninggian ya. Jadi dia untuk pencahayaannya sudah mulai tercukupi di bagian sebelah sini. Dan untuk tanaman Reniking ininya juga dia sudah mulai berwarna merahnya, udah mulai bertambah merah ya. Dan untuk akarannya dia sudah mulai memanjang. Bagian juga ada yang sudah mau
masuk ke soil ya, ke dalam tanah ini ya. Soil ini kan terbuatnya dari tanah, jadi sebagian dia udah mulai ada yang masuk. Dan untuk Monte Carlo-nya juga sama, dia untuk tanaman barunya dia sudah mulai ada sedikit perubahan, ada yang ingin mulai mengarpet ya, yang terutama yang di bagian belakang. Nah, di bagian sebelah belakang itu juga sudah mulai ada tanaman baru jauh untuk mengarpet ya. Dan untuk yang di sebelah sini akarnya dia sudah mulai ingin masuk ke dalam soil ya. Jadi kalau untuk pencahayaan ini sangat bagus, akar ini dia pasti bakalan masuk ke dalam soil ini. Dan untuk pencahayaannya di sini saya per hari 5 jam ya, dalam per hari untuk minggu pertama ini saya akan nyalakan 5 jam per hari. Untuk 5 jam per hari ini dibagi dua ya. Seperti misalkan saya di pagi hari 3 jam dan 2 harinya di sore hari. Biasanya saya menyalakan di sore hari itu sekitar jam 4-an. Dan untuk kabomba rednya dia sudah mulai ada peninggian yang di sebelah sini, dan sebelah sini juga sama. Untuk rotala routingnya juga dia sama. Untuk tanaman daun barunya dia sudah mulai subur. Oke, jadi seperti ini di perkembangan di hari ke-6 ya. Kita akan lihat perkembangan di hari ke-7 ya. Oke, di hari ke-7 ini saya akan melakukan water tank kembali ya. Jadi di dalam 1 minggu pertama lakukan water tank 2 kali ya. Bila kalian sempat bisa lebih dari 2 kali. Dan di sini dalam 1 minggu ini saya melakukan 2 kali water tank ya. Dan seperti biasa untuk di pagi hari saya akan memberikan pupuk cair makro ya. Dan vertika. Nanti di sore harinya saya akan melakukan water tank ya. Untuk durasi lampu untuk per harinya ini saya menggunakan 5 jam dalam sehari, 3 jam di pagi hari dan 2 jamnya lagi di sore hari. Dan kita lihat perkembangan di sini untuk pertumbuhannya di sini sangat cepat ya. Untuk red kabombanya dia sudah mulai meninggi, dan di sini untuk tanaman Brazilnya juga dia sama sudah mulai meninggi. Dan untuk di sebelah sini juga sama, dia sudah mulai meninggi ya untuk tanaman Brazil ya. Dan untuk Renikin ini di sini sudah akarnya itu sudah mulai ada yang masuk ke dalam soil ya. Dan untuk Monte Carlo-nya dia sudah mulai tumbuh untuk akar ya. Jadi dia bakalan masuk ke dalam soil kan akarnya ini. Jadi seperti ini ya untuk pertumbuhan di hari ke-7 ya. Nanti sore saya akan melakukan water tank ya. Nah, setelah lampu diistirahatkan beberapa jam, dimatikan ya. Sekarang kita akan hidupkan di sore hari dan lakukan water tank. Kita akan matikan dulu untuk kanisternya terlebih dahulu ya.
talk to me like breeze, running free, beautiful images everywhere. You take a picture of us kissing in cars, it makes my day 10 times better. Yeah, playing like children and love like orange ale. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to road life, turn the page, roll on my bed. I don't care if loving you over my head. Oke, jadi seperti ini ya, kita setelah kita melakukan water change, seperti biasa, saya akan memberikan pupuk cair, mikro dan makronya ya. Jadi untuk perkembangan di 1 minggu pertama dan perawatannya di minggu pertama ya seperti ini ya. Jadi perkembangannya sangat pesat sekali ya. Jadi dalam minggu pertama ini untuk water change-nya ini kalau bisa kalian sering mungkin ya untuk maksimalnya seminggu 3 kali ya. Ya bila sempat seminggu 3 kali, dan bila tidak sempat ya seminggu 2 kali juga sudah cukup ya. Dan untuk biota, penambahan biota di sini saya akan menambahkan biota di minggu kedua. Tapi untuk biotanya di sini saya akan tambahkan udang dulu ya, udang dan ikan-ikan yang pemakan lumut ya. Dan untuk penambahan udang dan ikan saya pakai di sini untuk udangnya udang red cherry ya, dan di sini ada golden black molly. Tapi di sini saya akan masukkan golden black molly-nya paling hanya satu saja ya, untuk membantu mengurangi timbulnya lumut-lumut atau alga pada tanaman ini ya. Jadi hanya cukup ikan satu dan beberapa udangnya saja ya. Ya kemungkinan saya akan masukkan udangnya di sini. Di sini kan ada 15, paling semua saya akan masukkan udangnya ke dalam tank ini ya. Dan di dalam 1 minggu setelah dimasukkan udang ini, kalian jangan memberi makan biota ataupun makan udang sama golden black molly-nya ya. Biarkan si udang dan golden black molly-nya makan lumut yang ada di tanaman ini ya bila dia lapar ya. Dan sebelum saya taruh di hari berikutnya, saya akan adaptasikan terlebih dahulu ya untuk ikan dan udangnya di tank ini. Karena kan biasanya saya mah selalu bila untuk menambahkan biota, saya akan beradaptasikan terlebih dahulu ya. Ya untuk adaptasinya sih sungguh mudah sekali ya. Kalian tinggal taruh saja ikannya di dalam, satukan dengan tank, tapi plastiknya jangan kalian buka ya, biarkan beserta air yang boleh bawaan dia. Oke, jadi seperti ini ya untuk perawatan dalam 1 minggu setelah setting ya. Jadi semoga untuk tutorial video cara perawatan ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga menjadi inspirasi dan motivasi buat kalian semua untuk mencobanya di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.